usia sekolah menengah. Yang pertama, pada pertumbuhan fisik serta perkembangan intelektual dan emosional, yaitu pada pertumbuhan fisik. Tinggi seorang anak laki-laki dan perempuan pada usia 11-12 tahun itu tidak jauh berbeda. Kemudian pada anak wanita lebih cepat pertumbuhannya dibandingkan anak laki-laki itu pada usia 12-13 tahun. Akan tetapi pada usia 14-15 tahun anak laki-laki akan mengejarnya sehingga pada usia pada usia 18-19 tahun tinggi badan laki-laki akan lebih tinggi dari tinggi badan wanita. Kemudian ada perkembangan intelektual. Nah, apa sih itu perkembangan intelektual? Perkembangan intelektual itu adalah tahapan pertumbuhan yang dimiliki oleh seorang anak ke arah lebih maju untuk memiliki ilmu pengetahuan, kecerdasan, dan kemampuan dalam berpikir. Kemudian ada perkembangan intelektual. Apa sih perkembangan intelektual itu? Jadi perkembangan intelektual itu adalah proses atau tahapan pertumbuhan yang dimiliki seseorang ke arah lebih maju untuk memiliki ilmu pengetahuan, kecerdasan, dan kemampuan dalam berpikir. Selanjutnya pada perkembangan emosional. Nah, pada masa remaja emosi yang muncul itu sangat berbeda pada masa anak-anak maupun masa orang dewasa. Nah, pada masa remaja emosi sering sekali meluap-luap atau tinggi. Mengapa demikian? Keadaan ini lebih cenderung disebabkan oleh masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Remaja akan lebih mudah emosi jika permintaannya tidak terpenuhi. Kemudian pada perkembangan sosial, moralitas, dan sikap itu kebanyakan pria lebih peduli terhadap nilai-nilai keadilan dan kejujuran, sedangkan wanita lebih peduli terhadap nilai-nilai kesejahteraan. Kemudian ada perbedaan individu anak usia sekolah menengah. Yang pertama itu ada perbedaan kemampuan. Dalam perbedaan kemampuan ada yang namanya kemampuan potensial. Nah, kemampuan potensial itu adalah kecakapan yang masih terkandung dalam diri siswa yang diperolehnya secara pembawaan, sehingga memiliki kemampuan untuk berkembang menjadi kemampuan nyata. Nah, apa sih itu kemampuan nyata? Jadi kemampuan nyata itu adalah kecakapan yang segera dapat didemonstrasikan dan diuji karena merupakan hasil usaha atau belajar yang bersangkutan. Nah, kemampuan nyata sering disebut juga prestasi belajar. Selanjutnya ada perbedaan dalam intelijensi. Nah, intelijensi itu adalah kemampuan seseorang dalam memecahkan suatu masalah dengan cepat, tepat, dan mudah. Kemudian dalam memberi batasan tentang perilaku, intelligence sebagai consistent of grasping the essential. Seseorang dikatakan memiliki perilaku intelligence sekiranya memiliki kemampuan untuk memahami hal-hal penting dari situasi yang dihadapi dan mampu memberikan pemecahan yang lebih baik dibanding dengan yang lain. Dan yang terakhir
ada perbedaan kepribadian. Nah, kepribadian itu merupakan keadaan atau sifat masing-masing diri, yaitu seseorang yang terpisah-pisah atau berbeda daripada orang lain dan memiliki kebutuhan, tujuan, dan hasratnya sendiri. Kemudian kebutuhan itu dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama ada kebutuhan fisiologis, yang berarti yaitu kebutuhan untuk makan, minum, bernafas, dan lain sebagainya, yang berorientasi pada kebutuhan untuk mempertahankan hidup. Dan yang kedua yaitu ada kebutuhan sosial atau social motivation.